Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fauzia Alawiyah yang akan menjelaskan peranan Islam masa kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia mengusir kaum imperialis atau penjajah dari tanah air Indonesia tidak lepas dari peranan besar ulama, santri, dan tokoh-tokoh Islam di negeri ini. Bahkan tidak sedikit di antara mereka menjadi lini terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga tidak sedikit pula di antara mereka yang gugur sebagai seorang syuhada. Tak terhitung jumlah ulama, santri, dan tokoh-tokoh Islam sebagai pahlawan, namun di antaranya oleh pemerintah Republik Indonesia ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kita ketahui seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Teku Umar, serta masih banyak tokoh-tokoh Islam lainnya yang mengorbankan semangat jihad dalam mengusir dan membuat hengkang para penjajah dari bumi pertiwi ini. Kemudian begitupun dengan resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Munculnya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 erat kaitannya dengan kedatangan pasukan sekutu atau pasukan sekutu Inggris ke Indonesia yang tujuan awalnya adalah melucuti senjata tentara Jepang yang kalah dalam Perang Dunia Kedua dan memulangkan mereka ke negara asal mereka yaitu Jepang. Nah, kemudian namun ternyata pasukan sekutu yang dalam hal ini adalah pasukan AFNI. Jika panjangnya itu Allied Forces Netherlands East Indies. Nah, secara diam-diam membawa pasukan Nica atau Belanda. Maka timbullah rasa curiga dan tidak percaya pada pasukan sekutu karena memang Nica atau Belanda masih mempunyai keinginan ya untuk berkuasa kembali di Indonesia. Lalu resolusi yang diserukan langsung oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berisi perintah untuk berjuang mempertahankan tegaknya Republik Indonesia yang sifatnya jihad fisabilillah serta mempunyai hukum yang wajib bagi setiap muslim di Indonesia atau fardu ain. Hal tersebut sangat berdampak yang sangat luar biasa terlihat dari penguatan kembali Laskar Hizbullah yang dibentuk pada zaman Jepang dan pembentukan laskar militer seperti Laskar Sabilillah. Lalu selain itu para kiai dan ulama kemudian mengirimkan para santrinya untuk bergabung dengan laskar militer seperti Hizbullah dan Sabilillah untuk ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Guna mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, maka para ulama beserta para santrinya ikut angkat senjata dalam organisasi kemiliteran, baik dalam Laskar Hizbullah, Sabilillah, bersama BKR, TKR, TRI, dan TNI selama perang kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950 melawan tentara sekutu Inggris dan Nica. Begitupun dengan resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, munculnya resolusi jihad erat kaitannya
banyak dari para ulama menjadi tokoh sentral baik dalam kepemimpinan laskar militer ataupun sebagai penggerak santri atau masyarakat untuk ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Eh, Kiprah ulama, santri, dan tokoh-tokoh Islam dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia begitu panjang. Nama mereka telah tercatat dengan tinta emas sebagai seorang syuhada. Kemerdekaan Indonesia hari ini yang telah sampai lebih dari 75 tahun adalah warisan para ulama yang mesti dijaga dengan baik, sebab mereka telah membasahi negeri ini dengan tetesan darah, keringat, dan air mata. Sejarah perjuangan mereka seharusnya membangkitkan kesadaran dan semangat bagi setiap generasi Islam di negeri ini. Nah, Ustadz Bakhtiar Nasir pernah mengatakan seandainya bumi Nusantara Indonesia ini dibelah menjadi dua, maka yang keluar adalah darahnya para ulama. Tapi kini ruh perjuangan para ulama itu hampir tak terwariskan dalam diri generasi muda hari ini. Mereka kehilangan semangat dalam melanjutkan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Berjuang dalam menegakkan akidah Islamiyah, mendekatkan masyarakat kepada Islam. Salah satu upaya dalam mempertahankan perjuangan ulama dahulu adalah menyeru kepada masyarakat untuk mentauhidkan Allah, kembali kepada Islam secara kafah, menjadikan Islam sebagai jalan hidup dan solusi terhadap seluruh masalah yang dihadapi saat ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.